Bab 2361. Walter mengira dia bisa lolos begitu saja, tapi dia tidak berharap Charlie akan mengajukan pertanyaan padanya saat ini. Jadi, dia terkejut, segera menoleh, dan bertanya sambil tersenyum, "Mr. Wade, apa lagi yang harus kamu pesan?" Charlie menatapnya dan tersenyum, "Ini bukan masalah penting. Hanya untuk menanyakan sesuatu." Walter menghela napas lega dan buru-buru berkata, "Mr. Wade, tanyakan saja." Charlie mengangguk sedikit dan tersenyum dan bertanya, "Merkuri di Florida, apa kau tahu apa itu?" Walter mendengus dalam hatinya dan menjawab dengan pura-pura terkejut di wajahnya, "Tidak. Aku tidak tahu." "Apa itu Merkuri di Florida?" Pada saat berbicara, Walter tiba-tiba jantungnya berdebar-debar. Dengan kualitas psikologis yang prima, ia membuat ekspresinya tidak terlalu kentara. Namun, Charlie masih memperhatikan kekakuan dan kepanikan yang tak terlihat di wajahnya. Hampir pada saat ini, Charlie menyimpulkan bahwa Walter pasti tidak dapat dipisahkan dari keracunan ayah Doris. Oleh karena itu, ekspresi Charlie menjadi suram saat ini. Dia meraih kerah Walter dan dengan tegas berteriak, "Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkanmu mati sedikit lebih cepat." Walter menggelengkan kepalanya, lagi dan lagi, melontarkan ketidakbersalahannya. Mengatakan, "Mr. Wade, apakah kamu membuat kesalahan? Aku tidak mengerti apa itu Merkuri di Florida, kenapa kamu menangkapku lagi karena ini?" Doris juga kaget. Baru saja, ketika tiba-tiba Charlie bertanya pada Walt apakah dia tahu apa itu Merkuri di Florida, dia merasakan sedikit di dalam hatinya. Dia kaget karena tidak pernah menyangka ayahnya akan dibunuh oleh Walter. Karena dia selalu mengira bahwa Walter muncul setelah ayahnya sakit parah, mencoba memanfaatkan api, tetapi dia tidak memikirkannya, Walter sebenarnya adalah pemrakarsa penyakit serius ayahnya. Jadi pada saat itu, dia menatap Walter tanpa berkedip, berharap untuk melihat apakah dia berbohong. Namun kemampuan manajemen ekspresi Walter masih sangat kuat, sehingga Doris benar-benar tidak melihat ada yang tidak normal dari wajahnya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia bahkan meragukan apakah Charlie telah melakukan kesalahan. Namun, Charlie sama sekali tidak terpesona oleh ekspresi polos Walter. Dia menatap mata Walter dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Anda masih tidak mengatakan yang sebenarnya, apa yang menanti Anda selanjutnya mungkin 18 lapisan neraka yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya." Walter menelan ludah, menangis, dan berkata, "Tuan Wade, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya tidak belajar kimia, dan saya tidak mengerti apa itu Merkuri di Florida. Saya tahu karbon dioksida." Charlie mengangguk ringan dan mencibir, "Oke, Anda memilih semuanya sendiri. Anda tidak perlu menyesalinya di masa depan." Setelah itu, dia langsung memasukkan tangannya ke dalam sak Walter. Dia mengeluarkan ponsel Apple-nya dan mencibir, "Ayo, regangkan wajahmu dan biarkan aku membukanya. Biarkan saya melihat apakah ada perbuatan memalukan di ponsel Anda atau Anda bersih seperti yang Anda katakan." Walter ketakutan, dan berseru, "Kamu tidak bisa menyerang privasi orang lain sesuka kamu. Saya memiliki hak untuk membiarkan pengacara menuntut Anda." Charlie berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, ketika aku memukulmu barusan, kamu tidak mengatakan bahwa kamu ingin pengacara menuntutku? Sekarang saat saya berbicara tentang telepon, Anda ingin pengacara menuntut saya. Apakah benar-benar ada sesuatu yang memalukan di ponsel Anda?" "Tidak, sama sekali tidak ada." Walter berkata dengan panik, "Di ponsel saya, ada semua rahasia dagang keluarga Hawkins dan itu sangat penting. Kalau dibaca Pak Wade, kalau bocor pasti akan merugikan ekonomi keluarga." Bab 2362. Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa jika itu benar-benar menyebabkan kerugian ekonomi, masalahnya adalah kau akan bersamaku di sini. Saya sudah puas dengan uang saya sendiri. Untuk satu hal, Iwe tidak pernah kekurangan uang." Walter ingin mencari alasan untuk menolak, tapi Charlie sudah mengarahkan kamera depan ponselnya padanya. "Saya harus mengatakan bahwa pengenalan wajah di ponsel sangat mudah digunakan." Meski pipi Walter bengkak, ponselnya langsung terbuka dengan membaca iris di wajahnya. Setelah telepon terbuka, mudah untuk menavigasi penggunaan aplikasi dan mencari tahu apa yang dia lakukan baru-baru ini. Meskipun bahasa teleponnya adalah bahasa Inggris, Charlie masih bisa mengaturnya.
Meskipun dia tidak pergi ke universitas, dia menerima pendidikan internasional terbaik ketika dia masih muda. Seperti sekolah internasional saat ini, ia tumbuh dalam lingkungan multibahasa sejak ia masih muda. Secara khusus, Ibu Charlie adalah keturunan Tionghoa Amerika, dan bahasa Inggris adalah salah satu bahasa ibunya, dan dia telah menerima pendidikan bangsawan terbaik sejak dia masih kecil. Dia tidak hanya mahir dalam bahasa Inggris dan Mandarin, tetapi juga memiliki pengalaman yang mendalam dalam bahasa Jepang, Perancis, dan Spanyol. Di Cina, tampaknya sangat jarang seseorang berbicara dalam berbagai bahasa. Ini terutama karena Cina sendiri bukanlah negara imigran. Sebagian besar populasi lebih dari 1 miliar berbicara dalam bahasa yang kurang lebih sama yaitu bahasa Cina. Amerika Serikat berbeda. Amerika Serikat sendiri adalah negara imigran. Ada banyak orang Eropa berbahasa Inggris dan banyak orang Cina berbahasa Cina. Karena letaknya sangat dekat dengan Meksiko, ada banyak penutur bahasa Spanyol juga. Selain itu, Jepang, Korea Selatan, Vietnam di Asia, Jerman, Prancis, dan Italia di Eropa telah memiliki sejumlah besar imigran ke Amerika Serikat untuk bermukim dalam 200 tahun terakhir. Keuntungan terbesar hidup dalam lingkungan seperti itu adalah dapat bersentuhan dengan budaya dan bahasa dari seluruh dunia. Oleh karena itu, Charlie juga mendapat banyak manfaat dari ibunya, dan itu memberinya dasar bahasa yang baik sejak dia masih kecil. Menghidupkan ponsel Walter, hal pertama Charlie adalah membaca SMS dan WeChat. Meskipun semuanya dalam bahasa Inggris, tampaknya ini mudah. Seluruh wajah Walter pucat pasi. Dia hampir putus asa berkata, "Anda tidak dapat membaca catatan informasi saya. Ini ilegal." Charlie berkata dengan dingin sambil melihat melalui itu, "Tutup mulutmu, jika tidak, aku akan memotong tanganmu yang lain juga." Walter tampak ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jika dia diam saja, Charlie pasti akan menemukan bukti telah meracuni ayah Doris dari catatan obrolan, tapi, jika dia tidak tutup mulut, apa hasilnya? Paling-paling, Charlie akan mematahkan tangannya lagi, dan kemudian menunggu Charlie menyerahkan bukti. Memikirkan hal ini, dia sangat menyesalinya dan meratap di dalam hatinya, "Aku lebih longgar. Mengapa saya harus datang ke rumah sakit saat ini? Mengapa itu juga tanpa pengawal saya? Jika saya tidak datang malam ini, saya mungkin tidak akan menemukan Bestard ini. Jika saya tidak bertemu Bestard ini, saya tidak akan disiksa begitu parah." Baginya, penyiksaan ini bahkan bukan apa-apa. Jika mereka mengetahui bahwa dia memerintahkan orang lain untuk meracuni ayah Doris dan mendapatkan bukti, karirnya akan tamat. Polisi akan menangkapnya dan menuntutnya atas pembunuhan. Dalam hal ini, dia harus menghabiskan seluruh dekade berikutnya di balik jeruji besi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Bab 2363. Saat Walter panik, dia baru saja menerima pesan WeChat di ponselnya. Orang yang mengirim WeChat memiliki nama panggilan dalam bahasa Mandarin, bernama Asong. Dari daftar tersebut terlihat bahwa yang dikirimkan Song adalah sebuah gambar, maka Charlie membuka pesan Song secara langsung. "Tidak masalah jika kamu melihatnya, foto yang dikirim Song sebenarnya adalah mayat dengan buih di mulut." Saat itu, jenazah tergeletak miring di kursi mobil. Dia menatap sangat lebar dan ekspresinya sangat mengerikan. Pada pandangan pertama, sepertinya dia mati karena racun. Tepat ketika Charlie terkejut, Asong mengirim pesan lain dengan kalimat yang ditulis dalam bahasa Inggris, yang efeknya, "Bos, pria itu telah terbunuh, saya akan menenggelamkannya ke Shenjiang nanti, jangan khawatir, petunjuk ini pasti benar-benar rusak." Charlie segera membalik-balik rekaman obrolan Asong and Walter. Rekaman obrolan keduanya pun tak berlangsung lama. Kebanyakan dari mereka, "Selesai, segera hadir, segera ke sini. Sudah selesai dilakukan dengan baik," dan kalimat pendek lainnya. Tampaknya kedua orang ini jarang menggunakan WeChat untuk berkomunikasi. Namun, Charlie segera menemukan bahwa dalam rekaman obrolan keduanya, Walter benar-benar mengirimkannya ke Song dalam bahasa Cina. Kata-katanya adalah, "Merkuri di Florida." Dan, tak lama kemudian, Walter mengirim pesan lain dalam bahasa Inggris, "Ingat istilah ini, jangan membuat kesalahan." Begitu dia melihat kata ini, murid Charlie tiba-tiba menyusut. Segera, dia menatap ke arah Walter dan bertanya dengan kasar, "Siapakah lagu A ini? Mengapa Anda memintanya untuk mengingat Merkuri di Florida?"
Ketika Doris mendengar kata ini, matanya membelalak, dan dia buru-buru berjalan ke arah Charlie untuk memeriksanya. Melihat kata-kata, Merkuri di Cloride, muncul di chat history antara Walter dan Song, Doris langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menanyai Walter dengan marah, "Walter, saya tidak punya keluhan dengan Anda, dan telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun, mengapa Anda menyakiti ayah saya?" Walter gemetar ketakutan, dan berkata dengan bodoh, Saya tidak punya, saya benar-benar tidak." Charlie membuka foto mayat yang baru saja dikirim Song, menyerahkannya kepada Walter, dan bertanya, "Aku akan memberimu untuk yang terakhir kali. Kesempatan terakhir, jelaskan apa yang Anda lakukan, jika tidak, Anda tidak akan pernah ingin kembali ke Amerika Serikat hidup-hidup." Walter melihat foto itu, dan seluruh orang disambar petir. Pesan WeChat lagu dikirim setelah Charlie mengambil ponselnya, jadi dia melihat foto ini untuk pertama kalinya saat ini. Sekilas dia mengenali mayat di foto itu, anak buahnya yang berpura-pura menjadi kurir dan mengantarkan kurir itu ke rumah Doris. Tampaknya Asong dengan cepat melaksanakan perintahnya dan langsung menipu bawahannya untuk meracuninya di dalam mobil. Pada saat ini, keringat dingin mengucur dari pori-porinya, dan hatinya sudah panik hingga ekstrim. Dia khawatir keracunannya terhadap ayah Doris akan terungkap, tetapi kemudian, bahkan jika terungkap, setidaknya ayah Doris belum mati. Badan Peradilan Tiongkok akan menghukumnya. Berapa lama hukumannya? Kalimat pendek mungkin. Namun, bawahan ini sudah mati. Bab 2363. Dia menginstruksikan Asong untuk membunuh orang itu sendiri, jadi dia tidak bisa lepas dari pembunuhan yang disengaja ini. Bagaimanapun, dalam hukum Tiongkok, siapapun yang mendukung orang lain untuk melakukan kejahatan harus dihukum sebagai pelaku utama. Dia menghasut anak buahnya untuk membunuh seseorang, bahkan jika dia tidak melakukannya sendiri, begitu dia pergi ke pengadilan, setidaknya itu akan menjadi penjara seumur hidup. Jika kejahatan meracuni ayah Doris ditambahkan, mungkin dia akan dijatuhi hukuman mati ditangguhkan. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba pingsan, berlutut di tanah sambil terengah-engah, dan berkata, "Maaf, ini semua aku. Saya sempat bingung untuk beberapa saat, saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak serius." Charlie menampar wajahnya dan bertanya, "Anda menginstruksikan bawahan Anda untuk membunuh dan mengatakan Anda tidak bersungguh-sungguh. Apa kau bercanda denganku?" Walter menutupi wajahnya dan menangis dan berkata, Saya hanya hantu. Saya ingin memiliki Doris, dan saya ingin Doris meninggalkan Evergrande Group mengundurkan diri, kemudian bergabung untuk membantu saya mengembangkan bisnis keluarga kami di Cina. Saya ingin dia mencuri rahasia bisnis Evergrande Group dan membantu saya mendapatkan pijakan di Cina secepat mungkin, jadi saya pindah dan ingin memaksanya untuk tunduk. Ketika Doris mendengar ini, seluruh orang menjadi marah. Doris, yang selalu berpendidikan tinggi, tidak bisa mengendalikan dirinya saat ini. Dia menampar Walter dengan marah dan menegurnya dengan histeris. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kehidupan ayahku, apakah semurah itu untukmu? Chip tawar-menawar Anda untuk mengembangkan karir Anda dan memuaskan rasa hewani Anda? Kenapa kamu begitu ganas? Katakan padaku, kenapa?" Ibu Doris mendengar ini, dan tekanan darahnya melonjak, dia menggigil dan menegur, kamu binatang. Kamu membayar kembali nyawa suamiku." Setelah dia selesai berbicara, dia hanya merasa pusing di otaknya, dan dia kehilangan kesadaran dan langsung jatuh ke tanah. Wajah Doris terkejut, dan tanpa sadar dia berseru, "Bu." Charlie buru-buru menggendong ibu Doris, lalu memeriksa napasnya dan menemukan bahwa itu hanya kekurangan suplai darah ke otak yang disebabkan oleh amarahnya. Hidup dalam bahaya, jadi dia dengan lembut membantunya berbaring di sofa. Saat ini, Walter menutupi wajahnya dan menangis dengan getir. "Doris, saya mohon maafkan saya kali ini, saya dapat segera menelepon staf di Amerika Serikat dan meminta mereka untuk melakukan operasi pengangkatan ginjal pada donor. Besok pagi kirim ke paman untuk transplantasi. Aku bisa memberimu 10 juta dolar sebagai kompensasi jika 10 juta tidak cukup, lalu 20 juta, kata Walter menangis berulang kali dan memohon, "Doris, tolong, beri aku kesempatan. Tolong, jangan serahkan saya ke polisi." Saat ini, Walter tidak takut pada Charlie, sama seperti pada polisi. Dia merasa bahwa Charlie akan memukulinya, tetapi masalah utamanya adalah Departemen Yudisial.
Bagaimanapun, dia bukan dari Cina, dan dia tidak memiliki banyak koneksi pribadi di Cina. Jika dia ditangkap oleh polisi dan diadili, dia akan dijatuhi hukuman mati percobaan. Walter masih memiliki pemahaman tentang hukum Tiongkok. Setelah dijatuhi hukuman mati dengan hukuman mati yang ditangguhkan, bahkan jika dia secara aktif direformasi di penjara, dia tidak akan pernah berpikir untuk keluar dari sana setidaknya selama 20 tahun. Dia adalah putra tertua dari keluarga puluhan miliar dolar, menjalani kehidupan yang paling top, paling boros, paling ceroboh, pria paling lancang. Jika dia masuk penjara selama lebih dari 20 tahun, itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Ketika Doris mendengar permohonannya, dia tiba-tiba gemetar karena marah. Dia menatap ke arah Walter dengan keras dan berteriak dengan dingin, "Sudah kubilang, Walter. Bagaimanapun, saya tidak akan membiarkan Anda lolos dari hukum. Tunggu, saya akan memanggil polisi dan membuat Anda ditangkap." Walter sangat ketakutan sehingga dia menangis dan meratap, "Tidak Doris, saya mohon Doris, jangan serahkan saya ke polisi. Bahkan jika Anda tidak ingin memaafkan saya, Anda harus mempertimbangkan kehidupan Paman. Jika saya benar-benar ketahuan, siapa yang akan menemukan Anda sumber ginjalnya? Siapa yang akan menyelamatkan hidup ayahmu? Sebagai seorang anak perempuan, kamu tidak bisa hanya melihat ayahmu mati?" Bab 2365. Menghadapi perjuangan Walter yang sekarat, Charlie berkata dengan tenang, "Walter, jangan khawatir, ayah Doris tidak akan mati tanpa sumber ginjalmu." Walter terus menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan percaya diri, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sumber ginjal RH negatif sangat sulit ditemukan, tanpa sumber ginjal saya, dia hanya bisa menunggu sampai mati." Setelah selesai, dia berlutut di depan Doris sambil menangis. Berkata, "Doris, saya mohon, selama Anda bersedia melepaskan saya dan tidak menyerahkan saya kepada polisi, saya dapat memberikan 100 juta dolar. Tolong, jangan serahkan saya ke polisi. Jika tidak, seluruh hidupku akan berakhir." Doris hendak menolak, dan Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Walter, jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyerahkanmu ke polisi." Walter mengira janjinya akan 100 juta dolar AS berhasil, dan dia buru-buru berkata, "Tuan Wade, selama Anda mengizinkan saya meninggalkan Rose Hill, saya akan membayar Anda 100 juta dolar AS segera setelah saya tiba di Amerika Serikat." Charlie melambaikan tangannya, "Teman, jangan salah paham, yang aku katakan adalah aku tidak akan menyerahkanmu ke polisi, tapi itu tidak berarti aku akan melepaskanmu. Ini adalah dua hal yang berbeda." Walter memandang Charlie dengan panik, berseru, "Lalu kamu? Apa yang kamu inginkan?" Charlie tersenyum, "Jangan khawatir, apa yang kuinginkan, kamu akan segera tahu." Setelah itu, Charlie meraih kerah bajunya. Stanley bertanya, "Saya bertanya, berapa banyak orang yang Anda bawa ke rumah sakit rakyat kali ini? Katakan satu kurang atau satu lagi, dan aku akan membiarkan seseorang melepaskan lenganmu." Walter menggigil ketakutan, dan dengan cepat berkata, "Lian pengemudi membawa pengawal, total 5 orang." Charlie terus bertanya, "Di mana orang-orang ini? Di mana mereka?" Walter berkata dengan jujur, mereka semua ada di pintu masuk lobi di bawah. Di dalam mobil, total ada 2 mobil, satu Rolls-Royce dan yang lainnya adalah Buick Business." Charlie mengangguk, segera menarik grup di WeChat, memasukkan Isaac dan Orvel, lalu memulai obrolan suara grup. Setelah keduanya menerima mereka segera terhubung dan bertanya dengan suara mereka, "Tuan, apa yang Anda inginkan?" Charlie berkata dengan serius, Isaac, Orvel, segera kirim bawahanmu yang paling elit untuk membantuku menangkap semua anak buah Walter Hogwitz, dan jangan simpan satu pun dari mereka." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Oh, ya, dia memiliki anak buahnya di rumah sakit rakyat Rose Hill, tepat di luar lobi bagian rawat inap. Di dalam mobil, Rolls-Royce dan Buick komersial, total ada 5 orang. Anda diam-diam mengirim seseorang dan membawa mereka semua kepada saya?" Isaac bertanya dengan heran, "Tuan, mengapa Anda berselisih dengan Walter?" Charlie bertanya padanya, "Apakah kamu kenal Walter? Apakah kamu pernah bertemu dia?" "Tidak, tapi aku kenal orang ini." Isaac menjelaskan, keluarga Hogwarts, meskipun tidak termasuk dalam keluarga teratas Amerika Serikat, tetapi masih beberapa orang terkenal dari garis keturunan ini, jadi orang-orang seperti Walter datang ke Rose Hill, dan mereka akan diamati. "Teramati?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu,
apakah Anda mengirim seseorang untuk mengikuti karya ini? Iya. Ishak berkata, tugas yang diberikan kepadaku oleh keluarga Wade adalah untuk mengontrol seluruh situasi Rose Hill. Saya tidak hanya perlu membersihkan dan memahami beberapa kondisi internal Rose Hill, tetapi juga mengetahui kondisi eksternal. Setelah beberapa orang dengan latar belakang datang ke Rose Hill, saya akan mencatat aktivitas mereka. Charlie bertanya kepadanya, apakah keluarga Hawkins ini sukses besar? Ishak berpikir sejenak dan berkata dengan serius, berbicara tentang keluarga Hawkins ini, dukungannya tidak terlalu besar. Sekarang, dia melanjutkan menjelaskan, semua aset keluarga Hawkins berjumlah sekitar 10 miliar dolar AS. Mereka bahkan tidak termasuk dalam 200 teratas di Amerika Serikat, tetapi mereka memiliki beberapa latar belakang khusus. Charlie bertanya, latar belakang khusus apa? Ishak menjelaskan, keluarga Hawkins dan keluarga Rothschild kurang lebih berhubungan. Oh. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika dia mendengar keluarga Rothschild. Dia tahu bahwa momen tertinggi dalam hidup ayahnya adalah memimpin keluarga Wade dan beberapa keluarga lainnya untuk melawan agresi ekonomi keluarga Rothschild. Saat itu, dia menyebabkan keluarga Rothschild menderita banyak kerusakan harta benda dan kehilangan muka.